Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab I'tiqad Al-A'immah Al-Arba'ah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al-Khamis. Yang terakhir sampai mana? Atau sudah lupa? Poin yang sekarang ketujuh. Apa itu lafadznya? Bukan ya. Yang terakhir seingat saya ketika Imam Malik ditanya kaifa istawa itu ya. Bagaimana istiwa Allah itu? Terus lali ya. Seingat saya itu Imam Malik pernah ditanya oleh salah satu tokoh dari ahlul bid'ah, di sini tidak disebutkan namanya, yang mendatangi majelis Imam Malik. Lalu dia bertanya kepada Imam Malik, kaifa istawa? Allah menyatakan di dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Lalu dia mengatakan, kaifa istawa? Itu seingat saya yang terakhir. Kemudian jawaban beliau ini merupakan kaidah yang sangat besar sekali di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sebelum beliau menjawab, beliau menundukkan pandangan beliau ke arah bawah, lalu menggesek-gesekkan tongkatnya ke tanah sampai bercucuran keringat ketika ditanya kaifa istawa, bagaimana istiwa Allah itu, bagaimana hakikat istiwa Allah. Setelah itu beliau menengadahkan kepalanya ke atas, summa rafa'a ra'sahu wa rama bil 'ud, dan melemparkan tongkatnya. Wa qala, lalu beliau mengatakan al kaifu minhu ghairu ma'qul. Kaifiyah atau bagaimana Allah Ta'ala beristiwa ghairu ma'qul, tidak dapat dicapai oleh akal. Tidak dapat dicapai oleh akal. Ini merupakan kaidah yang sangat besar untuk memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah secara khusus dan secara umum segala perkara gaib yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Segala perkara gaib bagaimananya tidak dapat dicapai oleh akal. Wal istiwa'u minhu ghairu majhulin. Dan istiwa Allah adalah sesuatu yang tidak majhul atau sesuatu yang diketahui maknanya. Ini juga merupakan satu kaidah besar yang membantah kaum mufawwidun,
ahli tafwid. Orang-orang ahli tafwid adalah orang-orang yang mengatakan bahwa semua nama dan sifat-sifat Allah tidak diketahui maknanya, termasuk istawa atau istiwa. Ini orang-orang ahli tafwid. Sebagian ahlul bid'ah. Sebagian ulama ahlu sunnah mengatakan at-tafwidu syarrun minat ta'til. At-tafwid, orang-orang ahli tafwid itu lebih buruk dari orang-orang mu'attilah. Orang-orang mu'attilah adalah orang-orang yang menolak semua nama dan sifat Allah. Ini mu'attilah atau sebagiannya. Maknanya mu'attilah ini menolak. Sementara orang-orang mufawwidun, yang pertama mereka menolak, yang kedua mereka mendustakan Al-Quran, yang ketiga menuduh segala yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang ayat-ayat maupun hadis-hadis yang menyatakan, mengkhabarkan nama dan sifat-sifat Allah, beliau sendiri tidak mengetahuinya. Tajahil li Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ini kerusakan ahli tafwid tiga ini. Kalau ahli ta'til, orang-orang mu'attilah, ini mereka mendustakan, menolak. Berbeda dengan ahli tafwid. Mereka menolak, mendustakan dan menyatakan bodoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang beliau sampaikan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, baik itu di dalam Al-Quran maupun dalam sunnah-sunnah beliau, sabda-sabda beliau, beliau tidak tahu artinya. Ini ahli tafwid. Kalau ada orang-orang yang mengatakan, sebagian ahli bid'ah mengatakan bahwa metode salaf di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah adalah tafwid, ini bohong, ini dusta atas nama salafun saleh. Bisa dipahami ini kira-kira? Apa tambah bingung? Insya Allah paham ya, mudah dipahami. Wal imanu bihi wajibun. Beriman kepada istiwa Allah itu wajib. Makna istawa adalah ala wartafa'ah. Istiwa maknanya adalah tinggi, di atas semua makhluknya. Kalau ke dalam bahasa kita diterjemahkan biasanya bersemayam, ini keliru ya sebenarnya ya. Kalau kita mempelajari bahasa Indonesia, kamus-kamus dalam bahasa Indonesia, bersemayam ini adalah persamaan kata dari duduk. Bersemayam ini persamaan kata dari duduk. Maka kalau istawa itu diterjemahkan bersemayam, seolah-olah Allah Ta'ala duduk di atas arsy. Ini tidak benar sama sekali. Tidak ada generasi salafun saleh, para imam ahlus sunnah yang mengartikan atau memaknai istawa dengan julus. Tidak ada. Sepakat seluruhnya mengatakan ala wartafa'ah, tinggi, meninggi di atas semua makhluknya. Terus kemudian kata beliau, wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentang istiwa Allah itu bid'ah. Yani bertanya tentang bagaimananya. Tidak boleh kita bertanya tentang bagaimana sifat-sifat Allah, hakikat sifat-sifat Allah. Yang penting kita iman, wajib beriman kepada semua nas yang mengkhabarkan tentang nama dan sifat Allah. Dan telah diketahui semua nama-nama dan sifat-sifat Allah, makna-maknanya. Terus kemudian wa adhunnuka sahiba bid'ah, dan aku menyangka kamu ini adalah ahli bid'ah. Wa amara bihi fa ukhrija. Lalu Imam Malik memerintahkan agar orang yang bertanya ini dikeluarkan dari majelisnya. Sikap ulama ahlus sunnah terdahulu terhadap tokoh-tokoh ahlul bid'ah sangat tegas. Sangat tegas. Diperintahkan untuk keluar. Ya, mungkin kalau bahasa kita minggato gitu ya. Nah, pergi kamu dari majelis saya. Gitu. Ini merupakan kaidah. Jawaban Imam Malik ini merupakan kaidah yang sangat besar di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka tidak boleh bertanya tentang bagaimana sifat Allah tersebut. Terus kemudian semua sifat-sifat Allah diketahui maknanya,
dan wajib beriman kepada semua sifat-sifat Allah dan tidak boleh bertanya tentang bagaimananya. Terus kemudian yang berikutnya, riwayat ini sahih dari Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wa akhraja Abu Nuaim, Al-Imam Abu Nuaim telah meriwayatkan an Yahya ibn Rabi', dari Yahya bin Rabi'. Qala, dia berkata, Yahya bin Rabi' termasuk salah seorang murid Imam Malik. Dia berkata, kuntu inda Malik bin Anasin, aku pernah di sisi Imam Malik bin Anas. Wa dakhala alaihi rajulun, lalu masuklah seseorang menemui Imam Malik. Faqala, lalu dia bertanya, orang tersebut, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, nama kunyah Imam Malik, ma taqulu fi man taqulul Qur'anu makhluqun, apa pendapat Anda tentang orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk? Faqala Malik, lalu Malik mengatakan, zindiqun, ini munafik dia, zindiqun, munafik, uqtuluhu, maka bunuhlah dia, perangilah dia. Tentunya penguasa muslim ya, tentunya bersama penguasa muslim. Diingatkan dulu, orang ini mengatakan Al-Quran makhluk, apa dasarnya? Ditegakkan hujah dahulu. Ketika dia sudah lemah hujahnya, dijelaskan oleh ulama bahwa Al-Quran itu bukan makhluk, kemudian dia bertobat. Jika tidak, maka penguasa muslim berhak untuk membunuhnya. Harus penguasa muslim. Faqala, lalu dia bertanya lagi orang tersebut, ya Aba Abdillah, innama ahki kalaman, sesungguhnya aku akan menceritakan kepadamu suatu ucapan, ma sami'tuhu, yang aku mendengarnya, yang aku pernah mendengarnya. Aku hanyalah menceritakan suatu ucapan yang aku pernah mendengarnya, bahwa ada orang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Faqala, lalu Imam Malik mengatakan, lam asma'hu min ahadin, aku tidak pernah mendengar dari salah seorang pun. Innama sami'tuhu minka, sesungguhnya aku baru kali ini mendengar darimu bahwa Al-Quran itu makhluk. Wa azzama hadzal qaul, betapa besarnya ucapan ini, betapa besarnya ucapan ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sepakat seluruh ulama ahlu sunnah, barang siapa yang meyakini Al-Quran makhluk, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Ini ijma' seluruh ulama ahlu sunnah. Dan mereka juga ijma' bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan akidah ahlu sunnah sejak zaman dahulu hingga hari ini, kecuali Jahmiyah dan Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka. Dan ini yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah, karena mereka meyakini Al-Quran itu adalah makhluk. Dari mana sisi kafirnya itu? Ada yang bisa jawab? Dikatakan Al-Quran itu makhluk, terus kemudian mereka dikafirkan oleh ulama. Dari sisi mana kafirnya mereka? Ada yang bisa jawab? Hah? Ya Pak? Menyamakan dari sisi apanya? Nah, salah satu sifatnya. Karena Al-Quran adalah firman-firman Allah, dan firman Allah adalah sifat dari sifat-sifat Allah, sifat berbicara Allah. Ketika sifat berbicara Allah dikatakan makhluk, berarti dia menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini letak kekafiran orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah yang menyatakan Al-Quran itu makhluk. Dan ini keyakinan batil mereka. Dan ahlu sunnah meyakini
bahwa firman Allah Subhanahu wa taala bi sautin wa harfin. Ini keyakinan ahlu sunnah, bahwa firman-firman Allah itu dengan suara dan dengan huruf. Kenapa kok ini perlu kita bahas, kita sampaikan? Karena dengan suara dan dengan huruf ini diingkari oleh sebagian ahlul bid'ah dari kalangan orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah. Mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah ibarat dan hikayat dari kalamullah yang maknanya ditangkap oleh Jibril lalu disampaikan oleh Nabi SAW. Dan mereka meyakini bahwa kalam Allah tidak dengan suara dan tidak dengan huruf. Ini diantara keyakinan sebagian orang-orang Asy'ariyah yang katanya mayoritas di dunia ini. Kata mereka gitu ya. Kata mereka mayoritas di atas muka bumi ini. Mereka meyakini Al-Quran itu firman Allah, tapi tidak dengan suara dan tidak dengan huruf. Insyaallah. Adapun ahlu sunnah, mereka meyakini Al-Quranu kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah. Dan salah satu sifat bicara Allah adalah salah satu sifat di antara sifat Allah adalah berbicara. Dan bicara Allah itu dapat didengar dengan suara dan dengan huruf. Tidak sebagaimana keyakinan sebagian ahlul bid'ah. Sebagian ahlul bid'ah. Ini kesepakatan seluruh ulama ahlu sunnah. Yang membedakan pada zaman kita sekarang ini adalah antara ahlu sunnah dengan sebagian ahlul bid'ah tentang masalah Al-Quran kalamullah adalah dengan suara dan dengan huruf. Sementara ahlul bid'ah mengingkari dengan suara dan dengan huruf, seperti orang-orang Asy'ariyah. Dan itu tersebar di dalam kitab-kitab mereka. Dalam kitab-kitab mereka. Terus kemudian yang berikutnya, wa akhraja Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar telah meriwayatkan an Abdullah bin Nafi' dari Abdullah bin Nafi'. Qala, dia berkata, kana Malik bin Anasin. Berkata Malik bin Anas, man qala al-Qur'an, barang siapa mengatakan Al-Quran makhlukun, yuja'u darban, maka dia harus dipukul dengan satu pukulan, wa yuhbasu hatta yatuba, lalu dia dipenjarakan sampai dia bertobat. Jadi sikap para ulama terdahulu terhadap ahlul bid'ah itu sangat keras sekali, sangat tegas. Tidak ada kata toleransi terhadap kesesatan ahlul bid'ah. Katakan yang hak-hak, batil-batil, sunnah-sunnah, syirik-syirik, tauhid-tauhid, bid'ah, katakan bid'ah. Tidak ada kompromi. Apalagi masalah akidah, masalah keimanan. Tidak boleh seseorang keliru di dalam masalah keimanan. Apabila seseorang keliru di dalam masalah keimanan, ini akan menjadi berat tanggung jawabnya nanti pada hari kiamat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa menjerumuskan kepada kebinasaan dunia dan akhirat untuk selama-lamanya. Bukankah orang-orang kafir, seluruh orang-orang kafir musyrik, Yahudi, Nasrani, para penyembah berhala, mereka dimasukkan ke dalam neraka kekal untuk selama-lamanya dikarenakan mereka salah di dalam keyakinan, salah di dalam masalah akidah, salah di dalam masalah keimanan. Itu yang menyebabkan mereka orang-orang kufar diazab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat, kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Salah dalam masalah akidah, bahaya. Tidak boleh kita salah dalam masalah keimanan, dalam masalah akidah. Terus kemudian yang berikutnya, wa akhraja Abu Dawud an Abdullah bin Nafi'. Abu Dawud telah meriwayatkan, penulis kitab Sunan ya,
Abu Dawud penulis kitab Sunan, dalam kitabnya yang lain Masailu Al-Imam Ahmad. An Abdullah bin Nafi, dari Abdullah bin Nafi, qala, dia berkata, qala Malikun, Imam Malik pernah mengatakan, Allahu fis sama, Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit, wa ilmuhu fi kulli makan, dan ilmunya ada di mana-mana tempat. Dan ini keyakinan seluruh ulama ahlu sunnah. Tidak ada yang mengingkari kecuali dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, dan anak cucunya, para pengikutnya sampai hari ini, seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, dan yang semisal mereka. Ini keyakinan seluruh ulama Islam, seluruh kaum muslimin sejak generasi Rasulullah SAW, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai pada hari ini, kecuali ahlul bid'ah saja yang mengingkari Allah di atas langit. Kira-kira ada yang mengingkari Allah di atas langit? Enten apa mboten? Banyak sekali. Bahkan ini pertentangan yang sangat keras antara ahlus sunnah yang meyakini Allah di atas langit dengan orang-orang yang mengingkari Allah di atas langit. Sangat keras pertentangannya, sangat keras sekali, sejak zaman dahulu hingga hari ini. Sejak pertama kali orang dari umat ini yang mengingkari Allah di atas langit, siapa kira-kira? Jaham bin Safwan. Dari umat ini. Kalau dari manusia Fir'aun, iya betul. Tapi dari umat ini Jaham bin Safwan, Ja'ad bin Dirham, dan para pengikutnya seperti Bishr al-Marisi. Dan ini diikuti oleh anak cucunya dari kalangan ahlul bid'ah. Sangat mengingkari Allah di atas langit. Dan ini bisa menjerumuskan kepada kekufuran. Sampai Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyebutkan, atau juga Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah At-Tahawiyah, itu lebih dari 1000 dalil yang menunjukkan Allah di atas langit, di atas semua makhluknya. Namun anehnya diingkari oleh dalil yang begitu banyak, diingkari oleh ahlul bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, dan para pengikutnya. Ini ijma' seluruh ulama salaf. Tidak ada khilaf di antara mereka kecuali ahlul bid'ah saja. Dan tidak mungkin ahlus sunnah bersatu, saling menyayangi, saling mencintai dengan ahlul bid'ah, enggak mungkin. Karena sudah berbeda akidah, berbeda keyakinan. Makanya kalau seseorang ingin menyatukan orang-orang yang berbeda akidah, itu bohong, kadzab, tidak akan mungkin bisa bersatu. Kalau seandainya bersatu, iya, mungkin hanya secara fisik. Wa qulubuhum syatta, tapi hati-hati mereka apa? Bercerai-berai, berselisih. Dan ini yang banyak digembor-gemborkan di negeri kita ini. Persatuan, ayo kita persatuan. Tapi akidah dan manhaj mereka syatta, berbeda-beda. Mustahil bersatu. Yang satu mengikuti akidahnya Jahmiyah, Mu'tazilah, yang satunya mengikuti akidah imam mazhab yang 4. Bisa nggak disatukan? Nggak bisa. Apalagi tentang perkara-perkara prinsip yang mendasar dalam agama, seperti contohnya Allah di atas langit ini. Ini perkara yang prinsip yang mendasar, yang membedakan di antara salah satu perkara yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Bahkan perkara ini adalah perkara yang menjadi pertentangan sengit, pertentangan yang sangat keras antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Sampai ada tokoh agama, itu tersebar di YouTube ya, itu dia membuat satu statement atau fatwa, orang yang meyakini Allah di atas langit itu bisa kafir. Insyaallah. Inilah kejahilan. Kejahilan. Sebenarnya musuh umat Islam yang pertama kali
yang menyebabkan banyaknya kesesatan, kerusakan, orang ngomong saenake dhewe. Musuh pertama kali umat Islam sebelum Yahudi, Nasrani, iblis dan yang lainnya, musuh yang pertama kali adalah kebodohan. Ini musuh yang harus diperangi seluruh kaum muslimin. Musuh pertama kali ini, sebelum musuh Yahudi, sebelum musuh Nasrani dan yang lain-lain. Musuh pertama kalinya adalah kebodohan. Kalau umat Islam bisa memerangi kebodohan yang ada pada diri-diri mereka, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan mereka. Allah akan memenangkan atas musuh-musuh mereka. Allah akan melindungi mereka dari segala makar musuh-musuh mereka. Kebodohan ini yang pertama kali. Musuh umat Islam yang terbesar. Musuh umat Islam yang terbesar. Karena berbicara tentang Allah, tentang agamanya dengan tanpa ilmu dari satu sisi, ini dosanya lebih besar daripada syirik. Lebih besar daripada syirik. Berbahaya. Apalagi di zaman kita ini ya, banyak ruwaibidah. Tahu ruwaibidah? Orang-orang yang berbicara perkara-perkara besar di antara kaum muslimin. Orang-orang bodoh yang berbicara perkara-perkara besar di antara kaum muslimin. Contohnya ini, barang siapa meyakini Allah di atas langit, dia bisa kafir. Masya Allah. Berarti dia mengkafirkan berapa juta ulama, berapa puluh sahabat yang dikafirkan, bahkan bisa sampai mengkafirkan Nabi SAW yang pertama kali mengajarkan Allah di atas langit, beliau. Itu tersebar di YouTube. Tersebar di YouTube. Ini yang membedakan, salah satu yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Sangat banyak sekali dalilnya. Mana di antara dalilnya Allah di atas langit? Ada yang tahu? Hah? Duh kok kan sing ngeru? Amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan siapa yang ada di atas langit? Sepakat seluruh mufassirin, yang dimaksud man fis sama di sini adalah Allah. Namun anehnya ahlul bid'ah dari kalangan orang-orang Asy'ariyah Maturidiyah menafsirkan amintum man fis sama al malaika, demi mendukung kesesatan mereka. Kita baca ayatnya ini. Kita baca ayatnya. Kira-kira malaikat wani gak ngomong seperti ini? Kalau memang itu betul ditafsirkan malaikat, ya, ditafsirkan malaikat. Aamintum man fis sama, apakah kamu merasa aman terhadap siapa yang ada di atas langit? An yakhsifa bikumul ard, yang dia akan menjungkir balikkan bumi yang kalian berada di dalamnya. Kira-kira wani gak malaikat ngomong seperti ini? Wani malaikat menjungkir balikkan bumi tanpa izin Allah? Gak akan berani, gak mustahil malaikat berani berbicara seperti ini. Yang berani menjungkir balikkan bumi tanpa izin dari Allah, fa idza hiya tamur, sehingga bumi itu tiba-tiba bergoncang. Mustahil malaikat berani mengatakan seperti ini. Maka tidak dapat tidak, man fis sama di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang ada di atas langit, yang akan menjungkir balikkan bumi bersama kalian? Mustahil malaikat akan berani mengatakan demikian, menjungkir balikkan bumi. Apa kuasa malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan izin? Dan masih sangat banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Dan ini yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Bahkan salah satu imam di antara imam orang-orang Asy'ariyah di dalam kitabnya itu meyakini Allah di atas langit. Loh, ini para pengikutnya kok nggak ikut imamnya gitu loh. Kan lucu. Ini bisa dilihat di dalam kitab beliau Al-Ibana an Usulid Diyana. Ini saya nukilkan ini.
Beliau menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Lalu beliau mengatakan, Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, wa qala ta'ala hakiyan an Fir'aun. Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang Fir'aun. La'anahullah. Ini yang ngomong Abul Hasan ya, bukan saya hanya nukil. Allah Ta'ala menceritakan tentang Fir'aun. Ini yang katanya orang-orang Asy'ariyah menisbatkan pengikut Abul Hasan Al-Ash'ari. Ini nanti bisa dibaca di dalam kitabnya Abul Hasan langsung, Al-Ibana an Usulid Diyanah yang pertama. Yang kedua ada di kitab beliau yang lain, Maqalatul Islamiyyin. Beliau menjelaskan tentang sifat ketinggian Allah di atas semua makhluknya. Dan beliau juga membantah orang-orang yang mengingkari Allah di atas langit. Ini kapan-kapan dibahas kitab ini ya. Lain waktu dibahas kitab ini, mulai awal sampai habis. Kitab Abul Hasan Al-Ash'ari. La'anahullah, semoga Allah melaknat Fir'aun, kata Abul Hasan. Lalu Abul Hasan Al-Ash'ari menukil firman Allah di dalam surah Ghafir ayat 36 sampai 37. Ini ayat yang menjelaskan manusia pertama kali yang mengingkari Allah di atas langit adalah siapa? Fir'aun. Manusia pertama kali yang mengingkari Allah di atas langit. Ya Hamanu bnili, wahai Haman, kata Fir'aun, ibnili, bangunkan untukku sarhan, bangunan yang tinggi, menjulang tinggi ke atas langit, la'alli ablughul asbab, supaya aku bisa mencapai pintu-pintu, asbabas samawat, yaitu pintu-pintu langit, fa'attali'u ila ilahi Musa, supaya aku dapat melihat Tuhannya Musa. Buatkan aku bangunan tinggi supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa di langit. Musa ini ngomong ono gak di atas langit itu Tuhan? Wa inni la'adhunnuhu kadziba, kata Fir'aun, sesungguhnya aku menyangka Musa ini adalah seorang pendusta. Lalu kata Abul Hasan Al-Ash'ari ketika beliau menafsirkan ayat ini, kadzdzaba Musa alaihissalam, Fir'aun telah mendustakan Musa alaihissalam fi qaulihi, tentang ucapan Musa, innallaha subhanahu fawqas samawat, sesungguhnya Allah yang maha suci berada di atas langit-langit. Ini yang dikatakan oleh Abul Hasan Al-Ash'ari bahwa Fir'aun mendustakan Musa. Sebagaimana perkataan Musa tadi, wa inni, perkataan Fir'aun, wa inni la'adhunnuhu kadziba, aku menyangka Musa ini pembohong. Tafsiran Abul Hasan Al-Ash'ari, Fir'aun telah mendustakan Musa ketika Musa mengatakan kepada Fir'aun, sesungguhnya di atas langit itu ada Allah. Berarti manusia yang pertama kali mendustakan Allah di atas langit berdasarkan ayat ini khobar dari Al-Quran adalah Fir'aun. Adalah Fir'aun. Jadi hati-hati dengan orang-orang yang memiliki akidah yang rusak. Salah satunya mengingkari ketinggian Allah di atas semua makhluknya. Hati-hati. Ya. Apalagi tentang permasalahan ini sangat bertebaran dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, lebih dari 1000 dalil. Kata Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Syarah Aqidah At-Tahawiyah, bisa kufur mengingkari satu ayat saja dari Al-Quran, ini bisa kufur. Apalagi mengingkari puluhan, ratusan, bahkan sampai mencapai ribuan ayat ataupun hadis dalil dari Al-Quran dan Sunnah.
Bahaya itu. Bahaya, bisa kufur. Ya, bisa kufur. Lalu orang-orang yang mereka mengingkari Allah di atas langit, mereka berkeyakinan Allah itu ada tidak di mana-mana. Allah itu ada tapi tidak bertempat. Kalau ada orang yang mengucapkan seperti itu, mana dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah? Mana satu saja perkataan sahabat atau satu saja perkataan di antara salafun saleh yang pernah mengatakan seperti apa yang mereka katakan? Allah itu ada tapi tidak bertempat. Tanyakan kepada mereka, itu di mana dalilnya? Kita berbicara tentang Allah, jangan sampai kita berbicara tentang Allah sebagaimana apa yang sesuai dengan keinginan kita saja. Kita berbicara tentang Allah seperti apa yang Allah kabarkan. Yang pertama, Allah yang lebih tahu tentang dirinya sendiri, maka kita berkata tentang Allah seperti apa yang Allah Ta'ala katakan. Kemudian yang kedua, manusia yang paling tahu tentang Allah, yang pertama para rasul, para nabi. Seluruh para nabi dan rasul mengkabarkan Allah di atas langit, maka kita mengatakan tentang Allah sebagaimana yang dikatakan oleh para nabi dan rasul, Allah di atas langit. Adapun mereka yang mengingkari Allah di atas langit, siapa pendahulu mereka yang mengingkari Allah di atas langit? Jawabannya siapa? Hah? Sing banter lah. Sampean sing jawab yo. Firaun. Firaun pendahulu mereka. Pendahulu mereka Firaun. Apalagi ini perkara keimanan, tidak boleh main-main. Tidak boleh main-main. Kita harus memiliki dasar hujjah al-balighah, hujjah yang kuat, argumentasi yang kuat. Kita berbicara tentang Allah, tidak boleh kita berbicara tentang Allah semau kita saja. Dan ini diantara salah satu sumber kerusakan, berbicara tentang Allah dengan tanpa ilmu dari kalangan ahlul bid'ah dan para pengikutnya. Ini sering kita sampaikan, jangan sampai kita berbicara tentang agama ini dengan tanpa ilmu. Jangan sampai. Karena sangat berbahaya. Yang pertama bagi orang yang berbicara, yang kedua bagi orang-orang yang mendengarkan. Sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Karena berbicara tentang Allah dengan tanpa ilmu atau semaunya saja berbicara tentang agama Allah ini, sama saja dia berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Allah tidak sama hukumnya berdusta atas nama sesama anak cucu Adam. Bahkan berdusta atas nama Nabi SAW itu saja tidak sama berdusta atas nama sesama kita. Sangat besar sekali dosanya. Bahkan bisa menjerumuskan pelakunya kepada kebinasaan dunia dan akhirat untuk selama-lamanya. Bahaya. Berbicara tentang Allah, tentang agamanya, tentang syariatnya dengan tanpa ilmu. Apalagi orang-orang yang semangat dalam belajar, para pemula, ini jangan sampai berani atau memberanikan diri berbicara tentang agama yang dia tidak memiliki ilmunya. Kita harus bisa ngerem. Harus bisa ngerem. Biasanya kalau orang semangat ini kan luar biasa, seolah-olah dia menguasai semua ilmu, cabang ilmu. Karena saking semangatnya dia berani berbicara. Apalagi berbicara perkara-perkara besar, perkara-perkara keimanan, perkara-perkara akidah. Seseorang harus tahu kadar dirinya sendiri. Jangan sampai dia berani berbicara tentang agama ini sementara dia tidak memiliki ilmunya. Karena ini sangat-sangat berbahaya bagi orang yang berbicara, terus kemudian bagi orang-orang yang mendengarkannya. Bagi orang yang mendengarkannya akan berdampak mudarat yang sangat besar nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan segala bentuk kekufuran, segala bentuk perkara-perkara kekufuran atau kesyirikan, di antaranya juga diawali dari berbicara tentang Allah dengan tanpa ilmu.
Bukankah orang-orang Nasrani yang melakukan kufur akbar, meyakini Yesus itu Tuhan atau Yesus itu anak Tuhan, itu diawali dari berbicara tentang Allah dengan tanpa ilmu. Lalu mereka berani berbicara tentang Allah. Mereka yakin bahwa apa yang mereka bicarakan ini benar. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Mereka mengatakan bahwa Allah yang Maha Pengasih itu memiliki anak. Insyaallah. Berbicara tanpa ilmu. Berbicara tanpa ilmu. Ini perkara yang sangat-sangat berbahaya bagi setiap individu kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum, ya. Termasuk dalam bab ini adalah kita tidak boleh duduk di majelisnya orang-orang yang dikenal menyebarkan kesesatan, membela kesesatan. Karena orang-orang yang dikenal menyebarkan kesesatan, membela kesesatan, itu hakikatnya mereka berbicara tentang Allah dengan tanpa ilmu. Kita tidak boleh mendengarkan mereka. Tokoh-tokoh mereka, para pembela kebatilan, pembela syirik dan bid'ah, tidak boleh kita, kecuali untuk membantah mereka. Dan ini tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang memiliki ilmu. Maka bagi kita para penuntut ilmu kecil, para pelajar, jangan sekali-kali mendengarkan ceramah-ceramah tokoh-tokoh para penyeru kesesatan. Gak boleh. Tidak boleh sama sekali. Kecuali untuk membantah mereka. Dan ini bukan ranah kita. Ranahnya ulama ahli ilmu, orang-orang yang memiliki ilmu. Tidak boleh. Karena sama saja kita mendengarkan orang-orang yang berdusta atas nama Allah dengan tanpa ilmu, sementara kita mendiamkannya. Maka cukuplah kita mendengarkan orang-orang yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, mengajak kepada manhaj yang hak, mendengarkan para dai-dai, para ustadz-ustadz yang di atas manhaj yang hak. Tidak perlu mendengarkan ucapan orang-orang yang berada di atas kebatilan dan menyeru kepada kebatilan mereka. Tidak perlu. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Ini harus hati-hati. Harus hati-hati. Ini perlu untuk sering disampaikan ya. Berbicara tentang Allah dengan tanpa ilmu harus sering, perlu untuk sering disampaikan. Apalagi pada zaman kita sekarang ini. Kabeh iso dadi ustad, ya, betul atau tidak? Semuanya bisa jadi tokoh agama. Bahkan orang yang baru bisa belajar, baru bisa baca Quran, ya, itu sudah berani memberikan fatwa, sudah berani berbicara tentang perkara-perkara besar di antara kaum muslimin. Setas iso maca Quran. Bahkan sebagian mereka ono sing gak iso maca Quran ya. Maca Quran tekok latine. Iya. Lalu mereka berbicara tentang perkara-perkara besar. Tentang perkara tauhid, tentang perkara syirik, tentang perkara sunnah, tentang perkara bid'ah dan beberapa perkara-perkara besar yang lainnya di antara agama ini. Dari agama ini. Harus hati-hati. Ya, harus hati-hati. Dan sering kita sampaikan bahwa agama kita ini agama ilmu. Agama Islam adalah agama ilmu, agama yang tegak di atas ilmu dan keadilan. Hujjah, argumentasi, gak ngawur. Berbicara apapun tentang agama ini harus ada argumentasi atau hujjah. Berbicara tentang masalah tauhid, berbicara tentang masalah syirik, berbicara tentang masalah sunnah, masalah bid'ah, masalah sholat, masalah apapun, masalah tahdzir, termasuk masalah tahdzir, memperingatkan dari bahaya, hati-hati si fulan. Ini harus pakai ilmu. Makanya saya sering mengatakan agama kita ini tegak di atas ilmu dan keadilan. Kalau hanya ilmu saja tanpa keadilan, akhirnya ngawur mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengajarkan kebaikan Al-Quran dan Sunnah karena hawa nafsu dengki ditahdzir, lu kan ngawur yang ini. Meskipun dia punya ilmu.
Orang menyampaikan Quran, menyampaikan sunnah, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bid'ah, ditahdzir. Kan kedengkian ini, kezaliman, tidak tegak di atas keadilan. Tidak tegak di atas keadilan. Ada nggak yang seperti itu? Menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah, bahkan terang-terangan dikatakan mubtadi'. Ini sampai membuat ahli bid'ah terperangai. Loh, ini podo-podo ngaku ahlus sunnah ini kok saling membid'ahkan. Jadi ahlul bid'ah semakin aneh juga terhadap sebagian ahlus sunnah ini. Terperangah mereka sebagian ahlul bid'ah. Loh, ini yang biasanya membid'ahkan kita kok dibid'ahkan. Gitu loh. Paham maksud saya ya? Iki lho sing biasanya membid'ahkan amaliyah kita. Weh tiba ayo dibid'ahno ambek boloi dhewe. Nah itu. Kan rusak ini seperti ini. Merusak dakwah sunnah. Makanya saya sering mengatakan agama ini tegak dengan ilmu, hujjah, argumentasi, dalil Al-Quran dan sunnah. Dan juga harus tegak dengan keadilan. Tidak boleh serampangan, tidak boleh karena iri, dengki, zalim, tidak boleh. Tidak boleh yang seperti itu. Dan tidak boleh urusan pribadi dibawa-bawa kepada urusan agama, gak oleh. Gitu loh ya, gak boleh. Misalkan seseorang, dua orang saling bertikai dalam urusan duniawiyah, dalam urusan pribadi masing-masing, dibawa kepada urusan agama, gak boleh. Misalkan sama-sama ustadznya ini bersengketa dalam urusan pribadi, gak boleh disangkut pautkan dengan urusan agama, gak oleh. Wah hati loh, ahli bid'ah itu, mari tukaran ambek aku, ojo lungguh nang majelis, gak oleh. Ini bukan keadilan, kezaliman seperti ini. Kita memperingatkan dari bahaya seseorang itu dalam rangka terjaganya agama dan nasihat kepada kaum muslimin agar hati-hati dari kesesatan si fulan. Lah kalau orang menyampaikan Quran, menyampaikan sunnah dianggap sesat, ini nasihatnya dari mana? Tidak ada kata lain kecuali kezaliman, kedengkian dan iri hati. Itu aja, tidak ada yang lain. Kalau memang benar-benar nasihat, jelaskan mana kesesatannya. Orang menyampaikan Quran, sunnah, menyampaikan tauhid, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, memperingatkan syirik dan bid'ah, dikatakan hati-hati, jangan duduk di majelis si fulan, lu tekon disesati, jelas no, kan begitu. Kan begitu seharusnya adil. Oh, kok gini lu sesati. Dijelaskan kepada umat supaya tahu letak kesesatannya, penyimpangannya. Tapi kalau hanya sekedar hati-hati, tidak dijelaskan. Berarti apa ini? Apa namanya? Kadzab, dusta. Dan ini yang banyak. Dan ini yang banyak. Hati-hati, ojo lungguh di majelis si fulan. Bahaya itu. Tapi tidak dijelaskan bahayanya dari sisi mana. Di mana letak kekeliruannya? Apakah menyalahi Al-Quran dan Sunnah? Yang banyak itu hanya iri hati, dengki dan zalim. Membolimi seorang muslim tanpa hak. Nanti akan dituntut pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai jatuh kepada fitnah. Sampai jatuh kepada fitnah. Menuduh Ustadz Fulan ahli bid'ah, Ustadz Fulan murji'ah misalkan, hati-hati dengan pemahamannya. Tapi tidak dijelaskan di mana letak kesesatannya. Tidak dijelaskan sama sekali. Pokoknya ahli bid'ah. Ahli bid'ah tetap ahli bid'ah. Mbu kesalahan itu kok di pokoknya ahli bid'ah. Ini dalilnya pokoknya. Rusak lihat sini ini ya. Rusak kabeh wis. Akhirnya murid-muridnya yo melok pokoke lah, repot habis. Dalile pokoke. Repot. Dengan orang-orang yang tidak terbiasa terdidik dengan ilmu ini repot sudah. Kita tidak boleh, apalagi kita menisbatkan diri kepada manhaj yang mulia ini, manhajus salaf. Manhaj salaf ini tegak dengan ilmu, hujjah, argumentasi dan keadilan. Bukan serampangan ngawur. Serampangan ngawur. Masa orang menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah dikatakan ahli bid'ah? Kan ini membuat terperangah ahlul bid'ah. Ya, lu yang biasa bid'ah no aku ya di bid'ah no dibaik. Kayak gitu. Rusak semuanya. Rusak, harus hati-hati, harus hati-hati. Itu bisa jatuh kepada dosa fitnah ataupun ghibah. Jadi ini manhaj salaf, ya. Itu tujuh manhaj salaf itu manhaj talaf. Ngerti talaf? Manhaj perusak. Talaf itu diganti tak hurufnya, itu artinya perusak. Ya. Sementara manhaj salaf ini memperbaiki, bukan malah merusak. Dan untuk memperbaiki ini di atas ilmu dan keadilan. Ya, kita harus hati-hati.
Makanya jangan sampai sembarangan di dalam berbicara tentang agama dalam segala cabangnya, cabang ilmunya. Jangan sampai serampangan. Harus kita dasari dengan ilmu. Kalau kita tidak tahu ilmunya bagaimana? Diam, lebih aman. Lebih aman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik, berkata yang benar. Kalau tidak mampu, hendaknya dia diam. Ini seharusnya sikap seorang mukmin. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Insyaallah taala kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya tentang masalah takdir dari perkataan Al-Imam Malik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.